Mengapa Indonesia tidak boleh sejahtera? Mengapa Indonesia harus jual murah bahan-bahan yang kita miliki? Halo Sobat Nawikrama TV, tahukah Anda jika Prabowo Subianto akhirnya bisa membuat Singapura panik? Dalam hitungan bulan, Indonesia menghentikan ekspor sumber daya alamnya, mulai dari tembaga, minyak sawit hingga gas alam. Aliran dana triliunan rupiah yang selama ini mengalir ke Singapura tiba-tiba diputus. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Prabowo mengambil langkah tegas ini? Bagaimana dampaknya bagi perekonomian Singapura yang selama ini bergantung pada kekayaan alam Indonesia? Dan yang paling penting, apa artinya bagi masa depan Indonesia? Simak kisah lengkapnya dalam video ini dan temukan bagaimana Indonesia mulai mengambil alih kendali atas kekayaannya sendiri. Kalian semua sadar apa tidak? Jika selama ini Indonesia bagaikan gajah yang diikat dengan tali kecil, kekuatan dan potensinya besar, tetapi belum sepenuhnya merdeka dalam mengelola sumber daya alamnya. Selama ratusan tahun, kekayaan alam Indonesia yang melimpah, mulai dari mineral, minyak, gas hingga hasil perkebunan telah dieksploitasi. Namun ironisnya, negeri ini justru menjadi feeder bagi negara-negara lain. Data terbaru dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK pada 2024 menunjukkan bahwa transfer dana dari Indonesia ke Singapura mencapai angka fantastis, yakni sebesar 4.806 triliun rupiah. Sementara itu, aliran dana ke Amerika Serikat tercatat sebesar 1.447 triliun rupiah dan ke Cina sebesar 931,8 triliun rupiah. Mengapa ini terjadi? Apakah karena ketidakmampuan sumber daya manusia kita? Jawabannya tidak sesederhana itu. Masalah ini jauh lebih kompleks. Di baliknya ada warisan budaya dan mentalitas bangsa yang terlalu terbuka dan mudah percaya kepada pihak asing, kebijakan-kebijakan yang kurang protektif, dan pengawasan yang lemah dari para pemimpin sebelumnya telah membuat kekayaan Indonesia terus mengalir ke luar negeri. Namun momentum perubahan kini telah tiba. Karet kita mau olah di Indonesia. Kelapa sawit kita mau olah di Indonesia. Coklat kita mau olah di Indonesia. Semua bahan itu kita mau olah di Indonesia supaya pabrik-pabriknya bisa memberi pekerjaan untuk anak-anak kita. Supaya insinyur-insinyur kita bisa bekerja. Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari pertama kepemimpinannya telah mengambil langkah-langkah tegas untuk menghentikan kebocoran kekayaan Indonesia. Salah satu kebijakan paling signifikan adalah mewajibkan para eksportir untuk menempatkan devisa hasil ekspor (DHE) di perbankan nasional minimal selama 1 tahun. Kebijakan ini akan efektif mulai 1 Maret 2025. Tujuannya jelas, menarik kembali hak bangsa Indonesia yang selama ini dinikmati oleh negara lain. Mengapa ini penting? Pada tahun 2024, tercatat ada 7.000 triliun kekayaan Indonesia yang mengalir ke luar negeri. Angka ini mencengangkan dan menunjukkan betapa besar kerugian yang dialami oleh Indonesia. Dengan kebijakan baru ini, Prabowo berupaya memastikan bahwa hasil ekspor sumber daya alam Indonesia benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian dalam negeri, bukan lagi menjadi sumber kekayaan bagi negara lain. Pada 2024, aliran dana dari Indonesia ke Singapura mencapai 4.806 triliun rupiah, setara dengan 54% dari produk domestik bruto (PDB) Singapura. Dampaknya jelas, sektor keuangan Singapura, khususnya perbankan, yang selama ini bergantung pada dana hasil ekspor dari Indonesia, akan mengalami penurunan signifikan. Ini bukan hanya mengguncang stabilitas keuangan mereka, tetapi juga memberikan sinyal kuat bahwa Indonesia tidak mau lagi menjadi halaman belakang bagi negara manapun. Tidak hanya itu, larangan ekspor konsentrat tembaga yang diberlakukan mulai 1 Januari 2025 juga akan menjadi pukulan telak bagi Singapura. Bursa Efek Singapura (SGX) yang selama ini menjadi pusat perdagangan komoditas akan menghadapi tantangan besar. Perusahaan-perusahaan Singapura yang bergantung pada pasokan konsentrat tembaga dari Indonesia akan kesulitan memenuhi permintaan pasar. Dampak ini tidak hanya terbatas pada sektor perdagangan,
tetapi juga akan memengaruhi sektor perbankan dan manajemen aset di Singapura. Singapura, hak perdagangan minyak sawit terbesar di Asia Tenggara, kini harus bersiap menghadapi badai. Program B40 atau Biodiesel 40 yang dimulai pada 2025 juga menjadi ancaman serius bagi Singapura. Negara ini dikenal sebagai salah satu hak perdagangan minyak mentah kelapa sawit atau CPO terbesar di Asia Tenggara. Namun dengan Indonesia yang kini mengalokasikan lebih banyak minyak sawit untuk kebutuhan domestik, ekspor CPO ke Singapura dipastikan akan berkurang. Pada tahun 2022, Singapura mengimpor minyak sawit senilai 613 juta dolar Amerika atau 9,37 triliun rupiah dari Indonesia. Penurunan pasokan ini akan berdampak signifikan pada rantai pasok industri perdagangan CPO di Singapura. Tidak hanya itu, pembatasan ekspor minyak jelantah dan residu sawit juga akan memberikan dampak besar. Singapura memiliki banyak perusahaan pengolahan minyak sawit, termasuk Neste Corporation, yang baru saja memperluas kapasitas produksi biodiesel mereka. Dengan berkurangnya pasokan minyak jelantah dari Indonesia, industri biodiesel di Singapura akan menghadapi kenaikan biaya operasional dan keterbatasan bahan baku. Percaya atau tidak, nasib Singapura dalam hal kebutuhan energi sebenarnya ada di tangan Indonesia. Pada tahun 2021, Singapura sempat mengalami krisis energi akibat tingginya permintaan gas alam dunia. Saat itu, Indonesia mengalihkan ekspor gasnya ke negara-negara lain, sehingga pasokan ke Singapura terganggu. Pada tahun yang sama, konsumsi gas alam Singapura mencapai 1,22 miliar kubik per hari, dengan hampir 60% pasokannya bergantung pada Indonesia. Jika Indonesia benar-benar merealisasikan larangan ekspor LNG, Singapura akan menghadapi dampak yang sangat serius. Harga listrik di negara tersebut dipastikan akan melonjak tajam, dan mereka akan kesulitan mencari alternatif pasokan dengan biaya yang kompetitif. Selain itu, subsidi energi murah yang selama ini menjadi keunggulan daya saing Singapura akan sulit dipertahankan tanpa pasokan gas murah dari Indonesia. Ini bukan soal menghalangi kerja sama regional, tetapi lebih tentang kedaulatan, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Ini bukanlah bentuk sentimen negatif terhadap Singapura atau negara lain. Ini adalah langkah strategis untuk menjaga kedaulatan atas kekayaan alam Indonesia sendiri. Selama ini, Indonesia telah menjadi penyumbang utama bagi perekonomian negara-negara lain, sementara rakyatnya sendiri belum sepenuhnya menikmati hasil kekayaan alamnya. Dengan kebijakan ini, Indonesia berupaya memastikan bahwa hasil kekayaan alamnya benar-benar membawa manfaat maksimal bagi bangsa sendiri. Meskipun kebijakan ini akan memberikan dampak besar bagi negara-negara yang selama ini bergantung pada sumber daya alam Indonesia, seperti Singapura. Ini adalah langkah yang perlu diambil untuk membangun kemandirian ekonomi Indonesia. Apakah langkah Indonesia menghentikan ekspor dan mengalihkan aliran dana ini sudah tepat? Atau ada strategi lain yang seharusnya dilakukan? Bagaimana pendapat Anda? Jangan lupa tulis komentar, pendapat, dan pandangan ini. Dan mari kita diskusikan bersama teman-teman kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa dengan video dan informasi menarik lainnya.